Kelompok Tani Sedesa Kalong Liut mengadakan acara panen raya komoditi jagung manis di lahan Kampung Bedin Desa Kalong Liut, Nanggung, Bogor. Panen raya komoditi jagung manis adalah program ketahanan pangan Desa Kalong Liut, kolaborasi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, serta sinergitas dan kolaborasi mendayagunakan potensi menuju terwujudnya ketahanan pangan hari Rabu, tanggal 27 Desember tahun 2023. Kegiatan panen raya dan evaluasi penyelarasan musyawarah pemberdayaan masyarakat Desa Muspemasdes tahun 2023, di mana kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk integrasi dan sinergitas antara PT Antam BK, UBPE Pongkor, Abdisi dan Muspika Kecamatan Nanggung, guna menyelaraskan pengembangan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Nanggung. Lanjut Kepala Desa Kalong Liut Jani Nurjaman. Di saat sekarang ini, sedang berlangsung panen raya jagung manis. Inilah yang disebut pedesaan. Inilah yang disebut dengan kebun. Kalau kita panen raya ini, bukan di pasar. Aslinya itu di kebun, jelas Kadis Jani Nurjaman. Khususnya para kelompok tani yang ada di Desa Kalong Liut dan kelompok tani yang ada di 5 desa yang turut hadir pada kesempatan hari ini. Kan untuk berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka panen raya. Tapi inilah yang disebut dengan pedesaan. Ya, inilah yang disebut dengan pedesaan, inilah yang disebut dengan kebun. Kalau kita panen raya ini bukan di pasar. Ya, panen raya itu kita ini aslinya di kebun, Pak. Gitu ya, makanya ya dengan berbagai konsekuensi kita, dengan kesulitan jalan kita ini tempuh dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Ini adalah bagian daripada bentuk tanggung jawab kita bersama dalam rangka untuk memajukan ketahanan pangan. Kita ini adalah sebagai warga desa, hidup kita adalah dari hasil dari para petani. Itu tidak kita pungkiri. Kita ini bisa makan karena dari hasil jerih payah para petani, gitu ya. Apa yang kita makan sehari-hari itu adalah bagian daripada hasil dari para petani. Oleh karena itu kita kumpul di sini adalah bagian daripada untuk memberikan dukungan ya secara moral kepada para petani, ya khususnya di Desa Kalong Liut ini. Kami di tahun 2023 itu melahirkan 4 kelompok tani baru yang menyerap anggaran program ketahanan pangan. Perlu saya sampaikan, program ketahanan pangan ini adalah bagian daripada implementasi Peraturan Presiden Nomor 104. Ya, secara spesifik diatur lagi oleh Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa, yang salah satunya 20% kami wajib mengalokasikan anggaran untuk program ketahanan pangan. Jumlah yang kami implementasikan di Desa Kalong Liut ini ada 267 juta untuk kami salurkan kepada para kelompok tani. Dan alhamdulillah dari 6 hektar permulaan yang kami garap untuk dikelola oleh 4 kelompok tani tersebut, sampai dengan hari ini di penghujung tahun ini sudah sampai 12 hektar lebih yang digarap. Dengan tadi profit yang sudah didapatkan itu 170 jutaan ya, 170 juta. Berarti ini sudah berkembang sesuai dengan amanat peraturan presiden, yang mana desa ini dalam rangka melaksanakan programnya ataupun merencanakan programnya ini harus berkelanjutan, sustainable. Ya, harus berkelanjutan. Jadi jangan sampai kita ini program ini hanya sebatas 1 kali setelah itu selesai. Nah, untuk program ketahanan pangan ini harus benar-benar berkelanjutan. Makanya kami minta bantuan kepada PT Aneka Tambang ya dalam hal ini melalui Yayasan Cibuluh ya, sesuai dengan delegasi dari PT Antam untuk mendampingi kami. Mengingat kami pemerintah desa ini minim sumber daya manusia, minim motivasi. Oleh karena itu, karena adanya ambisi ingin suksesnya program ketahanan
ketahanan pangan yang ada di desa, kami ini bermohonlah kepada PT Antam untuk ikut intervensi dalam rangka program pemberdayaan masyarakatnya. Mengingat perlu saya sampaikan pun juga, program ketahanan pangan ini adalah bukan program hibah, bukan program subsidi, tapi program ketahanan pangan yang 20% dari dana desa tersebut adalah program pemberdayaan masyarakat dalam rangka panen raya. Jujur Pak, saya sangat senang sekali pada hari ini bisa ikut memanen ya. Ternyata pada saat panen enak. Gak tahu yang nanamnya. Mudah-mudahan yang nanamnya juga berbahagia ya. Ya, ini pas lagi Pak. Jadi ini pas mau menghadapi tahun baru, panennya kita jagung. Ini kayaknya yang nanam sudah punya ilmunya juga ini Pak. Kenapa mereka nanam jagung? Karena kalau tahun baru ini harga jagung naik. Nah, ya saya kira ini bagian dari edukasi lah ya. Jadi petani juga jangan asal nanam. Petani juga harus melihat pasar. Supaya apa? Supaya nanti hasil pertaniannya juga maksimal. Jangan tahun baru tidak nanamnya yang lain. Cocok nanamnya jagung. Panen raya ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama untuk memajukan ketahanan pangan. Kita ini sebagai warga desa, hidup kita adalah dari hasil para petani. Itu tidak kita pungkiri, kita ini bisa makan karena hasil jerih payah para petani. Tutup Kepala Desa Jani Nurjaman. R. Cahaya 999, Mas Rumli melaporkan.